Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizza Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman semua yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kusmiati, NIM 2289210039, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila dan ideologi. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Sedangkan ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan yang sudah tertera dalam nilai-nilai Pancasila. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Apa sih makna Pancasila sebagai ideologi? Yang pertama itu sebagai cita-cita negara, yang kedua sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Yang pertama itu sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai perwujudan dari sila keempat dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima. Yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Yang selanjutnya itu memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang terakhir, yaitu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu adalah nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praktis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu nilai dasar. Artinya, sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua itu adalah nilai instrumental. Artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis. Yang terakhir itu ada nilai praktis, artinya Pancasila dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu saling menghormati, bekerja sama, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama, realita.
Apa sih dimensi realita? Dimensi realita itu artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu sendiri yang bersifat real. Yang kedua itu dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang terakhir itu ada dimensi fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Itu kayak mengikuti zaman aja ya. Nah, ada nggak sih contoh ideologi dalam kehidupan? Yang pasti sudah ada karena sesuai dengan bunyi-bunyi pada Pancasila. Contohnya itu yang pertama ada beribadah sesuai keyakinan diri, tidak merendahkan martabat orang lain, rela berkorban bagi bangsa, mengutamakan musyawarah, berlaku adil. Ini semua sesuai dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Jadi kita sebagai warga Indonesia perlunya menaati norma-norma yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.